If you borrow the very first dollar into existence, and that's the only dollar that exists on the planet, but you promise to pay it back plus another dollar's worth of interest, where do you get the second dollar to pay the interest? Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang diedarkan. Bagaimana bisa terjadi? Mari kita perhatikan tayangan pendek ini dengan seksama, menjelaskan bagaimana para bankster menciptakan sistem agar seluruh umat manusia di dunia berutang pada mereka dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar. The answer is that you have to borrow that one into existence and promise to pay it back with interest as well. Sistem keuangan dunia membuat tiap negara harus gali lubang tutup lubang dengan para banksters. So now there are $2 in existence, but you owe 4, and so on and so on. Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang beredar. Artinya, Anda berutang dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar sampai kapanpun. The result is there's never enough currency to pay the debt. There is always more debt in the system than there is currency in existence to pay the debt. Jumlah utang Amerika 19 triliun dolar, 13 kali lebih banyak dari jumlah dolar yang diedarkan 1,4 triliun dolar. Sampai kapanpun utang tak akan bisa dibayar oleh bangsa Amerika. Jumlah utang Indonesia menurut countrymatters.info jumlahnya 430 miliar dolar, sekitar 5.700 triliun rupiah. Jumlah uang yang beredar 586 triliun rupiah. Utang Indonesia hampir 10 kali lebih banyak dari jumlah rupiah yang diedarkan. Utang yang tak akan pernah bisa Anda bayar sampai kapanpun. Therefore, the whole system is impossible. It is finite. It will come to an end one day. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan ekonom. Kan banyak profesor doktor ekonom yang pintar-pintar. Soal duit di kantong Anda pun mereka bisa bohongi dan Anda tidak menyadarinya. Mereka bisa mencetak uang tanpa modal alias modal dengkul. Anda kerja keras, dipajaki buat bayar utang. Sementara mereka tak usah kerja pun bisa nyetak uang tanpa modal dan menerima pembayaran cicilan utang dari Anda. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Kita saksikan tayangan berikut asal-muasal uang yang ada di dompet Anda itu. In the long, long ago, people bartered. They traded things they had for things they wanted. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. Pada mulanya, orang bertransaksi dengan tukar-menukar barang atau disebut barter. Transaksi ini dirasa kurang praktis karena harus bawa-bawa barang kemana-mana. Then one day, a goldsmith walked up and said, Lalu, datanglah bankir pedagang emas memberi solusi agar transaksi perdagangan menjadi lebih praktis. Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need? a price was set for gold, and now it was very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Maka dimulailah babak baru. Emas, juga perak dan tembaga dijadikan alat tukar alias uang. Ini adalah kondisi ideal, sebab emas itu ada nilai intrinsiknya. Jadi, uang itu betul-betul ada harganya. Look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Tapi, jika emasnya banyak, rawan dicuri atau dirampok orang, maka para bankir pedagang emas datang kembali memberi solusi. Say there, Pile. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you for a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, Pile, this is how the first bank made money. Maka dimulailah era baru. Awalnya, bank menjadi tempat simpanan emas para nasabah. There you go, Pile. I owe you 100 gold coins. Selanjutnya, permainan berubah. Nasabah yang menitipkan emas pada bankir diberi tanda terima berupa kertas yang istilahnya I owe you. Saya berutang padamu. Inilah asal-muasal uang kertas. Bank menjadi sentra peredaran uang. Jadi sebenarnya I owe you alias uang kertas itu adalah surat utang, bukan uang sungguhan. Dan yang namanya bank sentral itu dari dulu memang swasta. Negara tak ikut campur urusan peredaran uang. Sama seperti sekarang, pemerintah Indonesia, Presiden Republik Indonesia tak boleh ikut campur urusan peredaran uang. Inilah sistem yang diterapkan di seluruh dunia sejak dulu. Okay, great. Come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here in my vault. Now you're holding the very first paper money, Pile. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good, and everybody started using IOUs because everybody knew the IOU was as good as gold. Inilah persepsi yang dikembangkan. Persepsinya, kertas yang sebenarnya tak ada nilainya itu, jika diterbitkan oleh para bankir, jadi bernilai sama dengan emas.
Padahal orang tak pernah lihat emasnya di mana dan seberapa banyak. Para bankir swasta menjelma jadi Tuhan yang menciptakan kertas jadi senilai emas. Luar biasa. Wow, this candy is really a good price. 1 IOU. I'm getting some more for later. Hey, wait a minute, it was just 1 IOU. 10 IOUs for chocolate? You can't just raise prices like that. Maka terjadilah problem besar sampai sekarang. Kebanyakan orang tak tahu beda antara money dengan currency. Itu dua hal yang sangat beda. Apalagi dalam bahasa Indonesia, money itu uang, currency itu mata uang. Orang tak tahu apa bedanya. Do you know what this is? Now you may be thinking you, of all people, should know that you're holding money, but I'm making a point with a kind of tricky question. What I'm really holding is currency. Currency and money are actually very different. Uang alias money itu ada nilai intrinsiknya. Emas ada harganya. Zaman barat terdulu, kambing ada harganya, ayam ada harganya. Sebaliknya, uang kertas alias currency itu tak ada nilai intrinsiknya. Akibatnya apa? Inflasi, harga-harga melambung tinggi. Currency fluctuates in value and over the long run becomes worth less and less. And that's also known by another name, inflation. I call inflation the silent currency killer because you can't see it, you can't hear it, you can't smell it. You just get hit by it. When you go to the grocery or the gas station or go to buy a car, zap, the price is higher. It gets you as surely as a rattlesnake bites you. At least a rattlesnake has the courtesy to warn you. So consider this video your warning. Inflation will kill your savings if you let it. Inilah sistem yang menguntungkan segelintir elit yang punya hak nyetak duit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. That's not fair. Oh, if you think that's not fair, you're gonna love the next part. What's he doing? How do banks make money, pal? Problem pun bertambah lagi. Semua orang mengira bahwa uang kertas yang diterbitkan oleh bankir itu di-backup dengan emas. Awalnya kan orang memang taruh emas, dapat surat utang IOU. Jadi, wajar saja jika orang mengira uang kertas itu pasti ada backup emasnya. Padahal tidak. Para bankster itu nyetak duit tanpa backup emas. Modal dengkul. Coba Anda lihat laporan Dewan Gubernur Federal Reserve. Berapa jumlah dolar yang diedarkan? 1,4 triliun dolar. Kemudian Anda lihat situs resmi Departemen Keuangan Amerika. Berapa cadangan emas Amerika? Hanya 11 miliar dolar. Artinya apa? Cadangan emas hanya 0,8% dari duit dolar yang diedarkan. Parahnya lagi, tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. Nyimpan emas sekedar nyimpen, nyetak duit jalan terus. Tak ada hubungannya. Juga, silakan Anda lihat laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang diedarkan 586,7 triliun rupiah. Cadangan emas kita 36,7 triliun rupiah. Artinya, cadangan emas Indonesia hanya 6,3% dari jumlah rupiah yang diedarkan. Tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. He prints more IOUs without any more gold, loans them out for interest, makes a pretty penny, and nobody is the wiser. Unless everybody wanted their gold back at the same time. Sistem keuangan modern ini yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, baru ketahuan bohongnya kalau semua orang sama-sama tarik duit dari bank pada waktu yang bersamaan. Rush. I'd like to redeem my IOUs, please. Thank you very much. Hey! I want my gold back now! Thief! Thief! Gotta love the bank run, bringing people together. See, they all found out he was stealing, made a run on the bank and demanded their gold, but as you can see, there ain't no gold to get. Bank berasal dari kata bench bahasa Inggris, yang asalnya dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku. Zaman dulu, kuil-kuil dipenuhi oleh para pendeta perangkap bankir. Mereka berdagang di sekeliling kuil dengan menaruh bangku-bangku penukaran uang emas. Banca, bank. Mereka sebenarnya tak peduli Tuhan mana yang disembah di kuil itu. Yang penting, para jemaat yang datang ke kuil itu berdagang dengan mereka. Para jemaat jadi nasabah bankir pendeta. Itulah aktivitas yang terjadi di semua tempat-tempat peribadatan kuno. Kita sama mengetahui bahwa Ka'bah sebelum periode Islam menjadi tempat pemujaan berhala. Sebelum kemudian berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sendiri mengharamkan riba alias praktek membungakan uang. Para bankir pendeta menaruh bangku-bangku tempat berdagang di kuil yang mana saja. Apapun agamanya, apapun Tuhannya, para bankir pendeta tetap praktik di situ.
Kemudian, seperti yang dijelaskan lewat film kartun tadi, jika bankirnya korup dan nasabah tak bisa tarik kembali emasnya, nasabah pada ngamuk dan menjungkir balikan meja alias bangku atau bangka itu. Dari situlah timbul istilah bankrupt alias bangkrut. Bagi rekan-rekan yang beragama Kristen, tentu mengetahui kisah Nabi Isa atau Jesus menjungkir balikan bangku-bangku tempat berdagang di tempat ibadah. Itulah yang disebut bankrupt. Nabi Isa atau Jesus membangkrutkan para pendeta bankir. Jadi, sistem ekonomi berbasis bank sentral yang sebenarnya swasta, yang motivasi sebenarnya adalah mencari profit, yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena ajaran agama mengharamkan sistem yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia yang lain. Itulah sistem uang kertas yang ada di dompet Anda yang didesain oleh para bankster. Mungkin Anda tidak mengetahui bahwa Indonesia berperan besar dalam terbentuknya bank modern pertama di dunia. Indonesia berperan besar juga dalam terbentuknya perusahaan multinasional pertama di dunia. Dan Indonesia berperan besar dalam terciptanya pasar modal pertama di dunia. Ini adalah fakta-fakta yang tak diajarkan di sekolah Indonesia. Di sekolah Indonesia diajarkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama ratusan tahun. Yang terjadi sebenarnya adalah seperti ini. Tahun 1596, pelaut Belanda Cornelis de Houtman tiba di Banten untuk menjajaki potensi kekayaan alam Indonesia. Saat itu, Inggris menjadi kaya dengan menjajah India. Cornelis de Houtman melihat potensi Indonesia menjadi tanah jarahan Belanda, seperti India jadi jarahan Inggris. Dari situlah timbul istilah Hindia Belanda. Rombongan de Houtman kembali ke Belanda. Mereka menceritakan potensi jadi kaya dengan menjarah sumber daya alam Indianya Belanda, maksudnya Indonesia. Mereka butuh duit dan butuh tentara, tapi mereka tak punya modal. Maka mereka usul bikin badan usaha dan minta modal pada masyarakat. Bukan cuma masyarakat Belanda, tapi juga masyarakat di negara-negara sekitarnya. Maka jadilah VOC sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Bahkan VOC kemudian tercatat sebagai perusahaan pertama yang paling sukses dalam sejarah semua perusahaan di dunia. Ini adalah arsip lembar saham pertama di dunia. Bukan cuma itu, Indonesia juga berperan dalam terbentuknya pasar modal pertama di dunia. VOC jual saham ke publik. Kalau istilah sekarang IPO, Initial Public Offering atau Go Public. VOC adalah perusahaan TBK pertama di dunia lewat pasar modal pertama di dunia. Gara-gara Indonesia. Peran Indonesia belum selesai sampai di situ. Setelah dapat modal, kemudian VOC menjarah sumber daya alam Indonesia, dibawa kembali ke Belanda, dijual di sana. Taruh duitnya di mana? Maka dibentuklah Wissel Bank 1609. Wissel Bank artinya Currency Exchange Bank. Persis seperti yang diceritakan di gambar kartun tadi. Itulah bank modern pertama di dunia yang jadi cikal bakal semua bank sentral yang ada di dunia saat ini, pusat peredaran uang. Jadi, Indonesia berperan sangat besar dalam terbentuknya perusahaan multinasional pertama di dunia, TBK pertama di dunia, pasar modal pertama di dunia, dan bank modern pertama di dunia. Sayangnya, Indonesia bukan peran pelaku, tapi jadi peran penderita.